Sudah kelihatan semua ya? Sudah kelihatan semua atau belum kelihatan? Oke, jadi, kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Berikutnya kita akan bahas salah satu fitur dari si RDS, yaitu multi-AZ deployment, untuk kita bisa menciptakan high availability. Jadi gini, benefit dari fitur multi-AZ deployment untuk high availability di sini adalah kita bisa meningkatkan dua durabilitas, availabilitas, dan nanti akan ada failover-nya, dan itu secara otomatis. Oke, kurang lebih gimana caranya dan bentuknya seperti apa, cara proses kerjanya. Jadi gini, oke, jadi ini nanti ada dua availability zone ya, availability zone yang pertama dan availability zone yang kedua. Availability zone yang pertama itu ada si RDS database instance yang primary, oke. Terus kemudian di availability zone yang kedua ada database instance yang secondary. Di mana di sini untuk si aplikasi yang ada di dalam sini, itu akan melakukan request-nya atau query-nya ke yang primary. Jadi query-nya lari ke yang primary. Nah, secondary-nya gimana? Secondary, dia akan menerima synchronous replication dari yang primary. Jadi ceritanya seperti itu. Oke? Begitu ya. Nah, terus pada saat terjadi failure di yang primary, maka si request-nya yang awalnya ke sini itu pindah ke secondary-nya. Jadi si secondary ini yang dia akhirnya jadi primary yang baru. Oke, jadi secondary dia akhirnya berubah jadi primary. Terus apakah di AWS ada fallback untuk si RDS? Enggak. Nah, terus gimana? Nanti ketika si secondary ini jadi primary, maka nanti AWS akan membuatkan secondary yang baru lagi di availability zone yang ketiga. Oke, jadi AWS akan buatkan lagi di availability zone yang satunya lagi. Jadi nggak ada fallback di sini. Jadi kalau udah failover ke yang secondary, nggak bakal baliknya ke primary, pasti akan dibuatkan database instance yang baru, yang nanti replikasinya dari si yang primary yang baru ini direplikasi ke yang secondary-nya. Tapi yang jelas ketika ada failover, ya pertama kali di sini nanti request-nya akan diarahkan ke yang secondary yang terjadi. Nah, di sini untuk kondisi dari si automated failover-nya, jadi failover akan terjadi pertama apabila kehilangan availabilitas di primary availability zone, yang pertama. Yang kedua, ada masalah network di primary-nya. Kemudian untuk unit compute-nya dia fail di primary-nya. Terus kemudian ada storage failure di primary-nya. Jadi kurang lebih itu yang menyebabkan kenapa terjadi failover di situ. Oke, itu ya. Nah, terus kemudian, jadi nih, sekali lagi, multi-AZ deployment ini kita pakai buat kita bikin satu database instance yang baru lagi di availability zone yang kedua, yang nanti tujuannya kalau misalkan yang utama mati, request-nya akan diarahkan ke yang kedua. Kayak gitu. Berikutnya, untuk kita tetap bisa menjaga kestabilan dari performa, kita bisa juga menggunakan yang namanya read replica. Oke, jadi balik lagi, kalau multi-AZ ini buat high availability, kalau read replica ini buat performa di sini. Benefitnya adalah kita bisa enhance performance, kita bisa meningkatkan availabilitas juga di situ, dan didesain untuk security. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi yang pertama, enhance performance. Kalau misalkan kita menggunakan database yang biasanya, jadi kalau kita tanpa replika ya, kalau kita tanpa replika, oke, maka di sini request untuk baca atau tulisnya akan selalu mengarah ke database utama, ke dalam primary-nya. Jadi request-nya akan selalu di primary-nya. Untuk write dan read-nya. Bagaimana kalau ternyata si read-nya ini makin lama makin banyak? Read-nya aja yang makin lama makin banyak. Di situ berarti akan membuat utilisasi dari si primary ini dia jadi naik untuk utilisasinya. Sehingga jadi kurang bagus. Oleh karena itu, dibuatlah yang namanya read replika ini. Jadi read replika ini sesuai sama namanya ya, read replika. Jadi dia dipakai untuk offload ya. Offload bahasa Indonesia apa sih? Oh iya, untuk mengoper. Oke, untuk mengoper atau mengalihkan, untuk mengoper atau mengalihkan
untuk permintaan pembacaan ke sini. Jadi nanti kalau misalkan kita sudah bikin read replika, maka untuk permintaan pembacaan atau query buat pembacaan itu dilempar ke read replikanya. Jadi sudah tidak lagi ke si RDS utamanya atau ke database instance utamanya, tapi dilempar ke replika instance-nya di sini. Oke, jadi untuk read khusus buat read aja dilempar ke read replika. Terus kemudian read replika dapat datanya dari mana? Dapat datanya dari si primary. Jadi nanti si primary dia akan melakukan replikasi dari si primary ke read replikanya, dan untuk replikasinya dia asinkronus ceritanya. Itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk read replika. Jadi memang di situ untuk membantu mengurangi beban untuk pembacaan bagi si database utamanya. Itu read replika. Oke. Dan read replika ini disupport untuk database engine yang menggunakan MySQL, MariaDB, Postgre, dan Oracle. Jadi Microsoft SQL Server nggak support untuk ini ya. Nah, kemudian ada beberapa limitasi terhadap si read replika ini. Jadi yang pertama, hanya ada 5 read replika per primary. Jadi satu primary maksimal 5 read replika. Terus kemudian, untuk kita punya konsistensi yang tinggi, read-nya itu dari primary. For strict read after write consistency, read from the primary. Jadi kalau misalkan kita di sini kan gini, sebenarnya replikasi kan dia sifatnya asinkronus ya. Karena replikasi yang sifatnya asinkronus, bisa jadi di sini untuk konsistensi yang didapatkan ketika melakukan pembacaan di sini itu tidak terlalu tinggi. Jadi ibaratnya konsistensi rendah. Saat baca si read replikanya, mungkin ada data yang tidak ikut replikasi ke read replikanya. Itu ya. Jadi kalau kita nggak butuh konsistensi yang tinggi-tinggi, kita bisa baca dari read replika, tapi kalau kita benar-benar harus punya konsistensi yang tinggi untuk katakanlah data-data yang transaksinya tinggi ya. Jadi habis ditulis langsung dibaca, habis ditulis langsung dibaca. Nah, untuk data-data yang habis ditulis langsung dibaca, kita bacanya dari si yang database utamanya. Tapi untuk data yang kira-kira disimpan yang udah lama, ya kita bacanya dari si read replika. It's okay, nggak ada masalah. Itu ya. Terus kemudian bagaimana terkait dengan backup dari si RDS ini? Jadi untuk backup dari si RDS, kita bisa menggunakan snapshot ya. Sudah ada dua sih untuk backup ya. Kita bisa backup secara otomatis atau kita bisa backup secara manual. Kalau kita backup secara otomatis, nanti ada timernya ya. Jadi biasanya per 7 hari kita melakukan backupnya, dan backupnya akan kita simpan selama 35 hari maksimal. Jadi retensinya 35 hari. Atau kita bisa dengan cara kita klik buat backup atau kita klik buat snapshot. Jadi nanti pada saat kita klik buat backup atau snapshot, nanti si database akan di snapshot dan kemudian akan disimpan di dalam S3 bucket. Dan si S3 bucket-nya itu dikontrol sama Amazon ADS. Yang nanti kita juga ada fitur yang namanya copy snapshot, ya. Jadi kita bisa copy snapshot-nya ke bucket yang lain di region yang lain. Oke, itu ya. Jadi disebut dengan cross region snapshot. Oke, dengan kita menggunakan fitur cross region snapshot, maka nanti snapshot-nya akan disimpan di region yang lain. Tujuannya apa? Untuk menghindari apabila nanti, untuk mengantisipasi apabila nanti si region yang di-avail masih ada datanya di region yang lain. Oke, dan untuk proses snapshot-nya itu diambilnya dari yang secondary ya, sehingga dia tidak akan mengganggu yang primary. Jadi snapshot-nya diambil dari yang secondary, supaya tidak mengganggu yang primary. Ceritanya seperti itu. Oke, itu ya terkait dengan backup dari si RDS-nya. Nah, di sini saya akan sedikit demonstrasikan tentang bagaimana kita bermain dengan multi-AZ dan read replika. Oke, jadi mari kita masuk ke konsolnya AWS. Oke, nah ini kebetulan banget saya barusan bikin sebuah database. Oke, ini adalah database cluster di sini, yang nanti di sini kita bisa lakukan konfigurasi ya. Kita konfigurasikan di sini. Oke. Terus kalau kita mau rubah, kalau kita mau merubah, jadi nanti database cluster-nya kita action. Di sini kita bisa create cross region read replica. Oke.
Nah, kalau kita create cross-region replika, jadi kita nanti replikanya disimpan di region yang lain, sehingga nanti bisa dipakai untuk di region yang lain mungkin di situ. Oke, semudah itu sih sebenarnya. Nah, atau enggak kita bisa modifikasi. Jadi pertama, kalau mau kita bisa modifikasi si klasternya ini untuk jadi harusnya ada, bentar. Oke, versinya Aurora, DB cluster, security group-nya, dan kita tambahkan additional configuration. Mana tadi? Oke, di sini kita bikin database cluster parameter group, ini backup-nya, kita bisa konfigurasi untuk backup-nya dia bakal disimpan, backup retention itu bakal disimpan berapa lama ya. Oke, jadi backup-nya akan disimpan berapa lama, itu backup retention. Dan kita bisa set backup-nya apakah mau disimpan selama 7 hari, atau maksimal di sini bisa disimpan selama 35 hari kalau mau. Default-nya sih 1 hari ini tadi sih. Oke, terus nanti kita bisa konfigurasikan ya, untuk backup-nya itu jam berapa mulainya. Startnya dari jam berapa, terus kemudian nanti durasinya dia berapa lama. Oke, nah terus kemudian berikutnya untuk maintenance-nya, nah itu untuk maintenance sih, nggak ada masalah. Oke, ya seperti itu. Nah, balik lagi di sini. Oke, berikutnya kita kembali lagi masuk ke dalam sini. Terus nanti kalau kita gunakan database atau ABS, kita pasti akan dapat yang namanya endpoint. Nah, endpoint di sini, oke, endpoint di sini dia adalah endpoint untuk kita mengakses si database-nya. Jadi kalau kita pakai ADS, endpoint yang kita dapatkan adalah DNS endpoint. Jadi kalau misalkan dari aplikasi ingin melakukan query ke database-nya, query-nya nembaknya ke DNS endpoint ini. Oke, nah ini kebetulan yang saya gunakan adalah Amazon Aurora, Aurora MySQL. Jadi nanti di sini dia udah ada ya, udah ada 2 endpoint buat penulisan dan endpoint buat pembacaan. Oke, jadi seperti itu, cluster, dan kalau kita pengen konfigurasi, oke, di sini untuk instance-nya ya, jadi gini, di dalam satu cluster itu di sini ada satu instance. Oke, ada writer instance di sini. Nah, di sini untuk konfigurasi yang kita lakukan adalah konfigurasi terkait dengan si instance-nya, kayak gitu. Oke, terkait dengan si instance-nya di sini. Nah, terus kemudian kalau kita klik untuk action nggak ada apa-apa. Oke, tapi kalau kita bermain dengan sebentar. Kalau kita pengen modifikasi instance-nya ya, tadi kalau kita coba modifikasi buat cluster-nya, sekarang kita coba buat modifikasi si instance-nya. Oke, nah di sini untuk modifikasi instance-nya, dia perbedaannya cukup ada banyak, nggak banyak sih. Jadi nanti di sini nama dari instance-nya apa, cluster identifier-nya apa, master buat si database-nya gimana, tipenya gimana, kita bisa rubah ya tipenya di sini. Terus security group, konfigurasi lainnya, backup, kita bisa config. Terus kemudian, nah untuk maintenance-nya kita bisa konfigurasikan juga. Terus untuk maintenance window-nya kapan. Nah, kemudian di sini kalau kita pilih si database cluster-nya, nanti ada action-nya. Nah, action-nya kita bisa create clone, kita bikin clone cluster-nya, atau kita bikin cross region read replica. Oke, atau kita bisa tambahkan add replica auto scaling. Ini khusus buat yang Aurora MySQL ya. Jadi contohnya di sini kita create cross region read replica ya, contohnya. Jadi kalau kita create cross region replica, di sini nanti kita akan bikin replika di destinasi yang lain. Oke, jadi nanti di sini kita bikin katakanlah di Oregon ya, di Ohio. Sekarang saya bikin di Oregon. Nah, di sini ada informasi, the Amazon VPC and DB subnet group required for replica do not exist in the destination region. Jadi kalau belum ada, kita create Amazon VPC and DB subnet di destination region-nya dulu. Oke. DB subnet itu dia subnet yang nanti digunakan sama si ADS-nya ya. Jadi ini kita bikin VPC-nya, terus kemudian nanti VPC-nya di sini saya beri nama demo VPC. Oke, terus kemudian ya tambahkan ini aja public subnet, kita create VPC-nya. Oke, nah ketika VPC-nya sudah jadi, nanti di sini balik lagi. Oke, kita bikin DB subnet group di destination region. Oke, jadi nanti di sini kita di Oregon, ingat ini Oregon ya, di Oregon
kita bikin DB subnet group. Nah, database subnet group itu kita bisa buat, bukan di sini ya. Ini dia VPC, jadi VPC banyak di sini. Oke, DB subnet group itu kita bisa akses dari RDS. Jadi kita lari ke RDS. Di sini, ini di close aja dulu. Terus kita bikin subnet group di Oregon ya. Kita create DB subnet group, namanya adalah DB subnet group 1 gitu kan. DB subnet group untuk read replika ceritanya. VPC-nya kita pilih demo VPC, tambahkan subnetnya yang di sini. Oke, subnetnya, oh nggak ada. Berarti kita pakai subnet yang lainnya. Nah, ini ada subnetnya. Terus kemudian kita create di sini. Oh, sorry, harus ada 2 availability zone, saya lupa. Berarti kita lanjut ke VPC dulu, tambahkan 1 lagi ya. Tambahkan 1 subnet baru lagi. Di sini kita create 1 subnet, kita bikin di demo VPC, terus kemudian namanya adalah public subnet 1. Availability zone-nya pakai yang A, terus kemudian namanya ini VPC CIDR-nya 10.0.1.0/24. Kita create subnetnya. Sudah berhasil, balik lagi ke sini tadi. Oke, balik lagi ke sini. Kita di sini. Nah, terus kemudian mungkin kita sedikit refresh ya. Oke, pertama kita bikin DB subnet group-nya. Baik lagi, name-nya adalah DB subnet demo, terus deskripsinya DB subnet demo untuk read replika. Terus VPC-nya kita pilih demo VPC, zone-nya yang 1 dan yang 2. Di sini kita pilih 1 dan 2 zone yang beda, kemudian kita create. Sudah jadi? Oke, ini ada DB subnet group. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Di sini kita refresh. Kenapa kita refresh ya? Karena ini ya, kita belum bikin DB replikanya tadi. Oke, tek, kita balik lagi. Klik database, yang diklik database cluster-nya ya. Terus kemudian action, create cross region replika. Terus kita pilih ya ukurannya yang ini. Nah, multi-AZ-nya mau kita tambahkan atau enggak di instance-nya? Kalau kita no, berarti nggak ada multi-AZ. Jadi cuma 1 aja instance yang akan dibuat. Kalau multi-AZ nanti ini ya, dia akan dibuatkan 2, jadi 2 replika di 2 AZ yang beda di sana, di target region-nya. Nah, di sini kita pilih untuk region-nya tadi Oregon, US West. Nanti akan dibaca ada DB subnet grupnya atau enggak. Nah, terus public accessible, kemudian VPC security group-nya, kita pilih default-nya di sini, karena belum ada ya di sini ya. Terus kemudian untuk master key-nya nggak pakai, database identifier-nya lebih ke nama sih, DB replika gitu. DB replika. Oke, DB replika instance. Nah, terus kalau sudah, failover-nya kita bisa pilih ya. Titik logiknya itu tier 0, tier 1, tier 5. Jadi itu gini. Jadi kalau misalkan ada koneksi 2 atau lebih replika di priority tier yang sama, ADS itu akan promote replikanya sebagai primary-nya. Jadi kita gini sih. Ketika kita bikin read replika, kita bisa jadikan si read replika itu sebagai standalone database sebenarnya. Standalone cluster kalau mau. Nah, di sini bisa diganti ya, kita tier-nya tier yang berapa. Jadi ketika ada file dari database utamanya, apakah si database ini duluan yang jadi failover-nya atau yang dia akan up. Oke? Database ini nggak saya preferensikan karena cuma satu ini aja, satu replikanya aja. Terus kemudian database port-nya, enhanced monitoring-nya mau kita enable atau enggak, performance insight-nya, bla bla bla. Nah, kita coba create di sini. Oke, ingat ya, create di mana? Di Oregon. Apakah ada error di sini? Nggak ada error, berarti nunggu, berarti.
Oke, invalid DB cluster state fault. Oh, oke. Binlock-nya nggak di-enable ya. Jadi di US East 2, di sini. Di Ohio-nya, balik lagi ke Ohio, sorry. Oke ya, balik ke Ohio, kita balik ke RDS-nya di sini. Jadi nanti sebenarnya kalau udah kita enable binlock-nya, bakalan ada satu database instance baru lagi ya di Oregon. Jadi di Oregon nanti akan kelihatan sih ada database satu yang baru lagi. Database-nya, database cluster-nya, action, kita mau modify di sini sih. Oke, terus kemudian DB security group-nya, database-nya. Oke, ini kalau continue nggak ada perubahan sih, nggak ada dimodifikasi. Nah, itu ya. Jadi kurang lebih nanti kalau sudah dimodifikasi, oke, doesn't have been logs enable. Nah, itu ya. Jadi di sini karena bin log-nya nggak ada, oke, karena dia harus ada beberapa tambahan konfigurasinya. Nah, ini karena soalnya saya baru bahas barusan banget sih bikin sih. Oke, jadi ini nanti ketika sudah ya, ini kan di Ohio ya, di Ohio ada. Nanti begitu sudah dicek di Oregon, nanti bakalan ada di database di sini ada replikanya di sini kalau udah. Oke, itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk si database replikanya. Oke, kita lanjutkan dengan materi yang berikutnya. Oke, itu ya, simple sebenarnya. Jadi kita diingat di sini, di database cluster yang ini. Oke, terus nanti di sini, ini nggak ada proxy sih. Dia udah ada informasinya ya, connectivity security-nya, configuration-nya seperti apa. Di sini multi-AZ-nya, dia no statusnya, dia nggak pakai multi-AZ. Terus kemudian kalau kita mau maintenance backup-nya, kurang lebih di sini, apa yang mau kita lakukan. Kalau kita mau snapshot, kita take snapshot dari sini. Jadi kalau kita take snapshot, berarti kita lakukan backup ya. Backup-nya ini disebut sebagai manual snapshot. Kalau mau otomatiknya, itu kita bisa bermain di si database-nya. Kita konfigurasikan di ini ya, kita modify, itu nanti kita akan bermain dengan periode database backup-nya. Kayak gitu. Oke? Itu, jadi kurang lebih seperti itu. Nah ini, ini informasinya aja sih. Oke. Itu ya. Jadi kita bisa bikin replika di region yang lainnya. Oke, ini kita cancel. Jadi ini untuk informasinya, kita bisa action, kita bisa modifikasi. Oke, terus kemudian kita bisa lakukan yang lainnya. Oke, itu kurang lebih untuk selanjutnya nanti bisa dicoba ya di situ ya. Bisa dicoba untuk selanjutnya ada di lab-nya untuk mungkin bisa dicoba-coba di situ. Oke, lanjut berikutnya. Kita lari ke Amazon Aurora. Jadi Amazon Aurora ini adalah fully managed MySQL and PostgreSQL compatible relational database engine. Jadi si Aurora ini dia database engine ya. Dia database engine yang punyanya AWS. Jadi dia natif ya di AWS dan performanya bisa dikatakan dia tinggi. Jadi dia performanya up to 5 kali lebih throughputnya 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan MySQL dan 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan PostgreSQL. Oke, terus kemudian nanti ketika kita gunakan Amazon Aurora untuk si RDS kita, datanya bakal direplikasi ke 6 arah di 3 availability zone dalam satu region. Datanya akan direplikasi kayak gitu. Dan kemudian kalau kita mau pakai di aplikasi kita, sebenarnya sih nggak terlalu banyak perubahan ya yang dilakukan. Karena kita bisa milih, kita mau milih Aurora MySQL atau Aurora Postgre di situ. Itu ya. Terus kemudian berikutnya ada Redshift. Jadi Redshift ini adalah data warehouse service yang ada di AWS. Jadi kalau misalkan kita ada data yang ukurannya besar seperti itu kan, kita bisa simpan di dalam si Redshift dan kita bisa melakukan SQL query ke dalam si sekumpulan data itu. Dan biasanya dipakai untuk online analytic processing di sini atau OLAP. Terus kemudian ya dia nyimpan dataset yang ukurannya besar ya di situ ya. Jadi highly structured, frequently accessed data in Amazon Redshift. Oke, dia juga bisa nyimpan exabyte structured data. Bayangkan, exabyte structured, semi-structured, sama unstructured data di S3. Itu ya. Jadi kita simpan datanya di dalam si S3, kemudian nanti kalau sudah dibaca sama si Redshift.
Oke, jadi itu untuk session yang ketiga, kita sudah belajar terkait dengan manage AWS Database Service, jadi kurang lebih ada apa saja di situ, terutama untuk yang RDS ya, jadi kita masih belum membahas DynamoDB. Kemudian untuk RDS, dia support untuk database engine Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, Postgre, Aurora, dan MariaDB. Dan RDS punya multi-AZ deployment untuk kita bisa membuat high availability, dan juga kita bisa buat read replica untuk meningkatkan performa dari si RDS-nya. Dan juga kita untuk Aurora ini adalah database engine punya AWS ya. Dia fully managed dan kompatibel dengan aplikasi yang sudah menggunakan MySQL dan Postgre. Dan yang terakhir, Redshift bisa kita pakai untuk relational database, terutama untuk data warehousing. Jadi kalau kita mau SQL data warehouse atau relational data warehouse, kita gunakan si Redshift. Oke, lanjut ke berikutnya. Kita bahas terkait dengan Amazon DynamoDB. Jadi Amazon DynamoDB ini adalah database yang sifatnya non-relational database, dan dia adalah fully managed non-relational key value and document-based database service. Jadi memang tujuan dari penggunaan DynamoDB adalah untuk kita menggunakan layanan NoSQL yang enak banget, dan kita nggak perlu memikirkan tentang database instance-nya. Kita nggak perlu mikir kayak tadi ya, buat multi-AZ deployment dan sebagainya. Oke, ada SLA-nya sendiri buat si DynamoDB di sini. Dan bahkan replikanya dia bisa juga multi-region, cuman konsepnya berbeda ya, nanti akan kita bahas. Oke, jadi benefit dari si DynamoDB, performance at any scale. Jadi dia menyediakan extreme horizontal scaling capability. Kemudian sifatnya serverless, jadi dia event-driven. Serverless di sini maksudnya kita nggak perlu manage server sama sekali untuk si DynamoDB, dan DynamoDB ini bisa kita pakai untuk membangun aplikasi yang serverless. Nah, untuk serverless sendiri nanti akan kita bahas di pertemuan agak akhir-akhir lah. Jadi ada konsep serverless compute gitu kan, atau serverless computing, konsepnya gimana, kita akan bahas di beberapa pertemuan ke depan, kayak gitu. Nah, kemudian enterprise ready. Jadi dia udah ada fitur enkripsinya, ada akses kontrolnya, dan bisa kita lakukan backup dengan cepat. Nah, karakteristik dari si DynamoDB ini biasanya dia dipakai untuk aplikasi yang simple high volume data. Jadi sebenarnya untuk si datanya itu simple yang disimpan gitu kan. Cuman volumenya banyak di situ. Oke. Terus kemudian dipakai untuk aplikasi yang harus scale dengan cepat, karena kalau kita gunakan DynamoDB, scalingnya seamless ya di situ ya. Terus kemudian ketika query-nya nggak perlu yang kompleks-kompleks gitu, dan untuk yang membutuhkan ultra high throughput and low latency, itu si DynamoDB. Oke, jadi butuh yang throughput-nya gede dan latensinya rendah. Oh ya, ngomong-ngomong tentang si DynamoDB ini response time-nya dia in millisecond. Jadi kalau kapasitas atau throughput-nya cocok atau sesuai, untuk response time-nya dia millisecond. Oke. Nah, untuk fitur-fitur dari si DynamoDB yang perlu kita ketahui, yang pertama, kita akan membuat yang namanya NoSQL table dalam hal melakukan pembacaan datanya atau kita simpan datanya. Terus kemudian si itemnya ini bisa punya atribut yang berbeda-beda. Support juga untuk in-memory caching, kalau di sini nanti kita menggunakan salah satu fitur, yaitu DynamoDB Accelerator. Oke, jadi ada DynamoDB Accelerator atau lebih sering disingkat sebagai DIAX. Nah, itu akan kita bahas besok-besok di beberapa pertemuan ke depan. Kemudian support sampai lebih dari 20 juta request per second. Itu untuk si DynamoDB. Nah, terus kemudian untuk model data, bagaimana kita menyimpan data dalam DynamoDB, kurang lebih ya seperti ini. Jadi di sini nanti kita punya katakanlah sebuah tabel ya. Oke, kita punya sebuah tabel. Nah, si tabel ini adalah sekumpulan dari data. Jadi dalam tabel itu ada item 1, 2, 3, 4, jadi ada item. Nah, si item ini dia adalah sekumpulan dari atribut. Ingat, tabel itu sekumpulan dari data elemen atau sekumpulan dari item. Item adalah sekumpulan dari atribut, dan atribut ini adalah elemen dari si datanya. Jadi elemen datanya itu disebut sebagai atribut. Jadi nanti di dalam item itu ada beberapa data yang dituliskan dalam bentuk atribut, dan atribut. Terus kemudian ketika kita punya sebuah tabel, maka nanti kita harus memilih salah satu dari key-nya untuk jadi partition key. Oke,
Kita harus memilih salah satu dari key-nya untuk jadi partition key. Oke, karena apa? Karena si data ini akan dipartisi berdasarkan dari si partition key-nya. Jadi nanti si tabel ini akan dibagi jadi beberapa partisi, itu tergantung dari si partition key-nya. Jadi variasi nilai dari partition key-nya. Contohnya, kalau misalkan kita pilih partition key-nya itu adalah menggunakan user ID, dan nilai dari user ID itu adalah A, B, C, D, berarti di sini ada berapa variasi? 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 variasi di sini, berarti kita punya 4 partisi. 1, 2, 3, 4. Bagaimana kalau misalkan ada A, B, C, D, dan D lagi untuk item di bawahnya? Maka nanti untuk jumlah partisinya, di sini akan tetap stay sama, yaitu 4. Karena ini sama ini, itu sama. Oke, jadi masih dianggap dia partisi ke sini. Oke, itu ya. Jadi sekali lagi, partition key ini akan membagi satu tabel menjadi beberapa partisi. Nah, terus mungkin ada pertanyaan, loh, kenapa kita harus dibagi jadi beberapa partisi? Gitu. Benefitnya apa? Ada banyak partisi. Benefitnya adalah pembagian throughput-nya. Jadi ketika kita gunakan DynamoDB, untuk si throughput dari DynamoDB, throughput dari DynamoDB atau performa dari DynamoDB itu akan disebar secara paralel ke beberapa partisinya atau ke semua partisinya bahkan. Jadi si throughput-nya itu akan disebar ke semua partisi. Semakin banyak partisinya, semakin merata untuk penyebaran throughput-nya, dan itu semakin bagus. Jadi semakin cepat kita bisa dapatkan datanya di situ. Oke, terus kemudian berikutnya, selain partition key, kita juga bisa menambahkan yang namanya short range key atau short key di sini. Short key ini dipakai untuk mengurutkan datanya. Jadi kita bisa gunakan order ID sebagai short key. Oke, itu ya. Jadi komponennya kurang lebih itu ada tabel, dia ya tabelnya, di dalamnya ada item, di dalam item itu ada atribut. Terus kemudian nanti pada saat kita buat tabel, kita tentukan key yang mana yang jadi partition key-nya, yang tujuannya nanti untuk membagi satu tabel menjadi beberapa partisi supaya penyebaran throughput-nya merata. Terus kemudian kita juga bisa secara opsional ya, secara opsional itu kita bisa menambahkan parameter si short key. Jadi kita bisa memilih short key juga, di mana short key ini fungsinya adalah untuk mengurutkan datanya. Oke, jadi datanya itu akan diurutkan dari partisinya, kemudian datanya diurutkan. Jadi satu partisi datanya diurutkan, satu partisi datanya diurutkan, kayak gitu. Oke. Nah, salah satu bukan benefit sih, salah satu fitur dari si DynamoDB ada namanya DynamoDB Global Table. Jadi DynamoDB Global Table ini dia memungkinkan untuk kita punya multi-master, oke, multi-master replika di region yang lain. Itu ya. Jadi dengan menggunakan si DynamoDB, oh ada tulisan di bawahnya. Dengan menggunakan global table, maka kita bisa mendapatkan multi-region, multi-master database. Maksudnya multi-master database gimana? Maksudnya di sini semua dari si replika di sini itu adalah master. Beda ya, kalau misalkan kita berbicara tentang RDS multi-AZ tadi, oke, dia kan ada primary, terus kemudian ada secondary. Request itu akan diarahkan, penulisan akan diarahkan ke primary. Terus kemudian primary dia replikasi ke secondary. Oke, itu kalau RDS. Nah, kalau global table DynamoDB ini beda. Jadi semua ini adalah master. Nggak ada yang standby, semuanya master. Nggak ada yang secondary. Jadi kalau misalkan di sini saya tambahkan data A, oke, maka data A ini dia akan di-streamingkan ke global table, dia ada streamingin ke global table, kemudian A ini akan direplikasi ke replika yang lainnya. Terus katakanlah di sini saya pengen nambahkan data B. Oke, saya tambahkan data B deh di sini. Maka data B ini akan diinformasikan ke global table, akan dimasukkan ke dalam streamnya, yang nanti setelah dimasukkan ke dalam stream akan direplikasi ke yang lainnya. Jadi yang lainnya akan juga mendapatkan penulisan data yang tadi. Oke, itu ya, itu multi-master replika. Jadi dimanapun kita melakukan perubahan, itu bisa, karena semuanya master. Semuanya melakukan replikasi dari dirinya ke yang lainnya. Itu. Oke, jadi fitur global table ya. Jadi kalau kita mau bikin kayak gini, kita bikin dulu global table-nya, kita konfigurasikan replika di dalamnya, supaya jadi multi-master replika seperti ini.
Lanjut, berikutnya. Terus di sini untuk use case yang selanjutnya itu ada ini ya di sini. Jadi use case dari si DynamoDB bisa kita pakai untuk kita leaderboard and scoring. Jadi untuk kita menyimpan skor dari game. Kalau saya ditanya game ya, ada game kompetisi gitu. Jadi ada game kompetisi di situ, untuk skornya disimpan sama si DynamoDB, kemudian nanti kita bisa sorting ya, atau kita bisa ranking di situ. Karena kita bisa sorting menggunakan sorting yang tadi. Oke, itu use case yang pertama, leaderboard and scoring. Leaderboard scoring itu biasanya ya cuma nampung-nampung aja, habis itu di-sorting. Jadi memang nggak ada query yang kompleks-kompleks sih biasanya. Terus kemudian untuk use case yang kedua, dipakai buat temporary data. Contohnya adalah online chart di e-commerce. Jadi nanti di sini banyak user akses ke web store-nya, usernya dia masukkan barang ke shopping chart, ada banyak di sini data dari shopping chart-nya. Jadi user A, dia ada data, dia di keranjangnya ada A, B, C, D, E, dan seterusnya. Oke, jadi untuk data yang sifatnya temporary bisa dimasukkan ke dalam si shopping chart ini. Ya nanti kalau sudah, pada saat proses checkout, baru diproses orderannya. Baru habis itu dia nanyanya ke relational database. Biasanya seperti itu. Oke, itu ya. Terus berikutnya, si DynamoDB ini sebenarnya dia pada saat ada data yang disimpan di dalam DynamoDB, data itu akan direplikasi ke beberapa, dia akan di-copy ya, akan direplikasi ke beberapa copy baik di dalam satu region maupun luar region. Default-nya sih di dalam satu region dia akan ada beberapa copy ya. Kalau di luar region ya dia ada replika di situ yang kita bisa copy sendiri. Tapi yang jelas di sini si DynamoDB itu ada dua jenis konsistensi. Oke, ada dua jenis konsistensi. Konsistensi di sini yang dimasukkan adalah untuk keakuratan data yang didapatkan. Oke, jadi konsistensi penting untuk keakuratan data yang nantinya akan didapatkan. Konsistensi sendiri itu ada dua, ada eventual konsisten dan ada strong konsisten. Oke, mari kita bahas dulu untuk eventual konsisten. Jadi ingat ya konsepnya ya, DynamoDB itu kalau misalkan ada penulisan nanti akan dikopikan ke replika yang lainnya. Saya ulangi lagi, ketika kita nyimpan data di dalam DynamoDB, nanti datanya akan dikopi ke replika yang lainnya. Nah, terus apabila nanti di sini ya, di sini mungkin apabila ada penulisan ke dalam si DynamoDB, ada write ya ke dalam DynamoDB, terus habis write ternyata tiba-tiba ada yang baca, jadi habis write terus tiba-tiba ada yang baca, maka nanti di sini, bisa jadi data yang didapatkan adalah null. Bisa jadi ya. Jadi kalau ada read after write, read after write yang cepat banget, bisa jadi data yang didapatkan adalah null. Jadi ceritanya kalau misalkan ada data yang dituliskan ke dalam si DynamoDB-nya, terus kemudian ternyata dalam waktu yang hampir bersamaan, ada juga yang dia melakukan pembacaan ke DynamoDB-nya. Pada saat melakukan pembacaan ke DynamoDB-nya, mungkin penulisannya itu baru di salah satu replika saja, baru di replika yang sini. Sedangkan pada saat pembacaan, dia menggunakan, jadi pada saat penulisannya ke replika di sini, tapi pada saat pembacaannya itu ke replika yang di sini. Oke? Dan nanti si read-nya ini, dia tidak akan mendapatkan data apapun, atau nol jawabannya. Mungkin akan saya sedikit ini ya, perbaiki lagi deh. Saya sedikit ulangi lagi. Nah, biar lebih rapi. Jadi, katakanlah di sini kita ada proses untuk penulisan. Jadi ada penulisan di sini, ada write di sini. Terus di sini ada request buat data, ada pembacaan. Nah, kebetulan si instance ini dia melakukan pembacaan, request pembacaannya diarahkan ke replika yang di sini pembacaannya. Nah, karena dia sifatnya adalah eventual konsisten, maka nanti karakteristiknya dia tidak akan menunggu replikasi. Oke, yang berarti dia akan selalu minta langsung ke replikanya dan langsung minta jawabannya. Dia nggak mau nunggu replikasinya. Padahal di sini itu sudah ada write di sini untuk data yang baru. Sudah ada write buat data A gitu contohnya ya. Oke, di sini data A belum ada. Di sini data A itu belum ada. Oke, sehingga pada saat proses read atau pembacaan, maka hasil read-nya itu adalah nol. Bisa jadi nol seperti ini. Kenapa? Karena dia tidak menunggu replikasi. Oke,
Beda dengan strong konsisten. Pada saat nanti, katakanlah di sini ada ini ya, ada penulisan lah, ada tulisan di sini. Terus tiba-tiba ada pembacaan nih, si instansinya ini dia baca. Terus bacanya, request bacanya atau request dapat datanya itu diarahkan ke replika yang sini. Nah, kalau strong konsisten, dia akan tunggu replikasi. Sehingga di sini kalau misalkan ada update untuk yang di sini, maka nanti nunggu ya. Oke, supaya dan eventual konsisten ini dia adalah setting yang default dan semua copy dari data biasanya punya konsistensi dalam 1 detik. Jadi sebenarnya sih kita nggak memang ini sih sebenarnya jarang banget kasus di mana eventual itu dia datanya dapat data yang nol atau dapat data yang out of date gitu. Karena untuk datanya sendiri biasanya dia akan konsisten dalam waktu 1 detik. Makanya tadi saya sampaikan ya, ketika memang ada penulisan dan pembacaan yang hampir berbarengan, nah itu biasanya yang dia bisa nol. Karena kalau misalkan cuma ada selisih 2 atau 3 detik, itu harusnya sih aman-aman saja. Data yang didapatkan akan selalu data yang update. Oke? Kalau strong konsisten, ini sebenarnya adalah fitur opsional ya. Biasanya dipakai buat aplikasi yang benar-benar untuk dapat data yang benar-benar update atau benar-benar harus paling terakhir lah kayak gitu. Oke, itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada eventual konsisten, ada strong konsisten. Bedanya apa? Eventual nggak akan nunggu replikasi. Strong, dia nunggu replikasi. Sehingga di sini dia lebih cepat. Oke, di sini dia lebih lambat. Oke, cuman di sini dia ada lebih akurat. Oke, gitu. Nah, lanjut. Di sini terkait dengan database mana yang harusnya digunakan untuk si kafe. Tergantung sih sebenarnya. Si kafe dia butuh yang seperti apa. Oke. Jadi kalau si kafe dia memang butuh untuk katakanlah data-data terkait dengan transaksi pembelian kayak gitu, terus habis itu stok barang, habis itu juga terkait dengan pembelanjaan, kemudian untuk transaksi dana masuk, dana keluar, itu pakainya RDS biasanya. Oke, tapi untuk data-data yang terkait dengan data-data fungsional aplikasi ya, contohnya cache atau mungkin data-data orang online order gitu masukkan ke dalam chart, nah itu bisa kita gunakan si DynamoDB. Itu ya. Jadi untuk session keempat kali ini, untuk beberapa yang bisa kita dapatkan adalah yang pertama, DynamoDB itu adalah fully managed non-relational key value dan dokumen NoSQL database service. Jadi dia key value dan bentuknya NoSQL. Itu DynamoDB. Oke? Terus kemudian si DynamoDB ini sifatnya adalah serverless. Nggak ada server sama sekali yang kita maintain. Nggak kayak yang tadi ya, yang RDS. Kalau yang RDS itu masih ada instansinya, kita maintain di situ. Tapi kalau DynamoDB, enggak. Terus kemudian si DynamoDB juga dia menyediakan performa yang tinggi banget dan untuk scalingnya bisa horizontal, jadi kita bisa tinggal tambahkan kapasitasnya, kita tinggal kurangkan dan itu fleksibel banget. Oke, dan juga latensinya dia rendah. Itu ya. Tadi ada response time-nya, dia dibiasakan bisa kita improvisasi dengan case yang nanti bisa berubah jadi microsecond buat response time-nya. Cepat banget di situ. Nah, terus kemudian si DynamoDB Global Table memungkinkan nanti kita membuat beberapa replika di beda region. Dan ingat, replikanya di sini adalah multi-master. Jadi nggak ada ceritanya kayak RDS tadi. Kalau RDS kan ada satu master atau satu primary, disinkronize ke secondary-nya atau disinkronize ke replikanya. Tapi kalau DynamoDB, enggak. Untuk member atau anggota dari Global Table, semua master. Pada saat ada perubahan di salah satu replikanya, semua dapat replikasinya. Itu ya. Nah, terus DynamoDB ada 2 konsistensi, ada eventual konsistensi dan ada strong konsistensi.
Kalau default-nya adalah eventual konsistensi. Jadi kita nggak nunggu replikasi selesai, langsung diberikan untuk si datanya. Dan bisa jadi data yang diberikan itu adalah data yang obsolete atau data yang belum ada nilainya. Oke, tapi kalau misalkan kita berbicara tentang konsistensi, biasanya atau umumnya setelah 1 detik itu sudah konsisten datanya. Jadi kalau datanya umurnya setelah 1 detik, kita mau pakai yang eventual konsistensi pun sebenarnya data yang didapatkan sudah konsisten. Biasanya seperti itu umumnya ya. Terus kemudian kalau kita masih kurang percaya dengan eventual konsistensi atau mungkin kita pengennya benar-benar mastiin ya datanya selalu akurat, benar-benar mastiin selalu akurat, kita bisa pakai opsi yang strong konsisten pada saat pembacaan. Oh ya, pada saat pembacaan di sini, dia pada saat pembacaannya, untuk konsistensi ini bisa kita konfigurasikan default-nya di dalam DynamoDB table-nya, atau bisa kita atur pada saat kita ada request pembacaan. Jadi pada saat request pembacaan, kita bisa atur. Kita ingin menggunakan yang eventual, atau kita ingin menggunakan yang strong konsisten. Itu untuk session keempat, jadi DynamoDB. Nah, terus kemudian lanjut berikutnya terkait dengan keamanan dari si database ini. Nanti kita bahas keamanan database-nya mulai dari RDS sampai DynamoDB. Yang pertama terkait dengan keamanan di dalam RDS. Jadi, rekomendasi yang disarankan sama si AWS terkait dengan si RDS ini. Jadi, yang pertama yang perlu diingat adalah kalau kita pakai RDS, maka nanti kita masih ada urusannya sama database instance. Jadi database instance ini kayak komponen utama ya dari si RDS. Nah, si database instance ini dia mirip-mirip sama kayak EC2 instance. Namanya juga instance di situ. Cuman bedanya kalau database instance dia di level operating system-nya di-manage sama si AWS ya. Kalau EC2 itu kita sendiri yang manage. Oke, jadi balik lagi ya. Nah, rekomendasinya di sini adalah kita jalankan si RDS database instance-nya itu di VPC. Terus kemudian kalau kita sudah masukkan ke VPC, nanti kita bisa sediakan service isolation sama IP firewall protection. Jadi pakai security group. Kita bisa amankan pakai security group untuk memfilter request ke dalam si database-nya. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan AWS Identity and Access Management atau IAM untuk autentikasi dan akses di sini. Terutama dalam kita melakukan manajemen dari Amazon RDS resource-nya. Jadi untuk manajemen perubahan konfigurasi di RDS-nya, tambah fitur-fitur, kita aktifkan fitur di RDS, itu kita harus batasin siapa yang bisa melakukan hal seperti itu. Terus kemudian kita gunakan security group untuk kontrol IP mana atau EC2 mana yang bisa connect ke database-nya. Tapi cuman gini ya, untuk default-nya network access sebenarnya di-disable sih di sini. Oke, cuman kalau kita enable network access-nya, ya kita mainkan dengan si security group-nya untuk membatasin siapa saja yang boleh melakukan request ke database instance-nya. Terus kemudian, si database instance ini, dia bisa kita aktifkan fitur ini, Secure Socket Layer atau HTTPS-nya. Jadi kita bisa aktifkan buat HTTPS-nya sehingga untuk komunikasinya pakai HTTPS dan pada saat komunikasi akan dienkripsi, jadi enak di situ. Bukan enak sih, aman di situ. Terus kemudian kita juga bisa aktifkan fitur data RDS encryption untuk database instance-nya sehingga nanti pada saat kita simpan datanya di dalam si DynamoDB instance-nya ke database instance-nya, maka nanti si data itu akan di-encrypt sama si RDS. Bahkan ketika kita snapshot, si snapshot-nya juga akan di-encrypt di situ. Itu ya. Nah, terus kemudian selain dari si database instance-nya, selain dari sisi manajemen dari si RDS-nya, kita juga bisa menggunakan fitur security yang ada di dalam database engine untuk meningkatkan pengamanan dari database-nya. Paling sederhana adalah kita kontrol siapa yang bisa login ke dalam database-nya. Itu paling simpel. Oke, jadi kita mengatur di sini untuk user DB-nya. Oke, familiar. Jadi gini, ketika kita gunakan si database kayak RDS gini ya, jadi nanti di dalam database ya kita bisa bikin yang namanya database user atau user DB. Ya nanti kita bisa atur user DB itu dipakai buat login ke dalam si database-nya atau dipakai untuk melakukan manajemen database-nya tapi dengan permission tertentu. Nah, itu masih bisa kita lakukan dengan menggunakan RDS. Jadi kayak bermain dengan DB user dan permission-nya itu masih bisa kita lakukan
menggunakan ADS. Oke, itu ya. Terus kemudian kita juga bisa konfigurasikan event notification untuk memberitahukan ketika ada yang terjadi dengan Amazon ADS kita. Amazon ADS kita failover, nanti ada notifikasinya di situ. Itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cara kita mengamankan si ADS. Terus bagaimana terkait dengan DynamoDB? Nah, DynamoDB ini cukup menarik. Menarik banget malah untuk DynamoDB. Jadi karena DynamoDB ini dia no instance, oke? Karena DynamoDB ini adalah no instance, jadi kita nggak ada instance yang kita manage ya. Berarti kayak kita masukin ke VPC, terus habis itu kita masukkan ke subnet, kita bermain dengan security group, itu nggak ada. Jadi karena nggak ada instance, berarti nanti di sini kita no VPC, oke? Terus berarti no security group. Nah, terus kemudian kontrolnya gimana? Siapa saja yang boleh untuk mendapatkan data dari tabelnya, dari itemnya atau atributnya. Nah, di sini kita menggunakan IAM role untuk proses autentikasi atau untuk proses mendapatkan aksesnya. Oke, jadi rekomendasinya itu. Kita pakai IAM role. Oke. Nah, di sini untuk IAM role itu kan harus ditempelin sama IAM policy ya. Jadi IAM policy itu dia dokumen yang isinya adalah permission ya, kayak gitu. Dan nanti si policy-nya ini ditempel ke role. Jadi untuk nanti kita bisa memberikan fine grained access permission, jadi user bisa melakukan apa, di mana gitu kan. Terus kemudian kita juga bisa atur juga ya, dengan menggunakan policy kita juga bisa atur. Apakah si user yang nanti ketempelan ini, dia bisa akses di level tabel, di level item, atau di atribut level. Bayangkan, bisa kita amankan sampai atribut level. Level atributnya itu kita bisa amankan. Siapa yang boleh akses ke atributnya, itu bahkan bisa kita filter di situ. Oke, terus best practice-nya adalah principle of granting least privilege di sini. Jadi kita terapkan prinsip itu. Jadi prinsip untuk kita memberikan permission hanya pada saat dibutuhkan saja. Kalau nggak butuh, nggak usah dikasih. Dan kita kasih secukupnya, nggak membleber kemana-mana. Kemudian, kalau misalkan kita katakanlah untuk aplikasinya kita taruh dalam VPC, oke, kita bisa pakai VPC endpoint. Jadi VPC endpoint ini fungsinya adalah untuk supaya bisa ini ya, resource dalam VPC itu supaya bisa akses DynamoDB, oke, tanpa internet atau tanpa melalui koneksi internet, itu VPC endpoint. Jadi di sini kalau kita tanpa menggunakan VPC endpoint, maka isitunya itu harus lewat internet buat request data ke DynamoDB. Tapi kalau kita pakai VPC endpoint, maka untuk connection traffic-nya ke DynamoDB itu akan tetap stay berada di dalam network-nya AWS. Jadi nggak akan kemana-mana traffic-nya, akan tetap stay di dalam network-nya AWS. Itu kalau kita pakai VPC endpoint. Dan VPC endpoint policy mengizinkan kita juga untuk kontrol sama limit API access terhadap DynamoDB tabelnya. Kita bisa kontrol yang bisa akses ke API-nya siapa saja di situ. Akses ke DynamoDB-nya siapa saja. Oke. Terus kita di sini juga mungkin ada beberapa pertimbangan untuk kita menggunakan client-side encryption. Jadi nanti kita encrypt datanya encrypt data as close as possible to its origin. Jadi kita encrypt datanya sedekat mungkin di sumber datanya. Jadi sebelum kita upload mungkin kita bisa enkripsi dulu baru kita upload, oke, atau mungkin yang lainnya. Terus kemudian untuk security yang disediakan sama si DynamoDB, oke. Ini dia security provided by default ya, yang by default diberikan sama DynamoDB. Yang pertama ada encryption and trace. Jadi untuk semua user data yang disimpan di dalam tabel, index, strip, sama backup itu akan dienkripsi. Terus kemudian ada fitur encryption in transit. Jadi untuk komunikasi antara DynamoDB dengan service AWS yang lain dengan aplikasi itu menggunakan HTTPS. Itu ya. Dan ini adalah fitur yang bisa dikatakan disediakan by default. Jadi by default ada dan by default aktif. Jadi encryption at rest dan encryption in transit. Pada saat disimpan dienkripsi datanya dan pada saat dikirimkan dienkripsi datanya supaya aman di situ. Itu ya, itu terkait dengan fitur keamanan yang ada di dalam DynamoDB. Nah, di sini, jadi tadi kita sempat bahas ya terkait dengan ADS, terkait dengan DynamoDB, gimana cara mereka bekerja di situ,
terus kemudian bisa dipakai buat apa saja. Nah, sekarang mari kita bahas terkait dengan bagaimana kita migrasi data ke AWS Database. Oke? Nah, di sini gimana cara migrasinya? Jadi AWS menawarkan satu service yang namanya AWS Migration Service atau DMS. Nah, DMS ini dia adalah service di AWS yang bisa kita pakai untuk migrasi data dari dan ke atau ke dan dari komersial dan open source database di sini. Oke, itu ya. Jadi nanti dengan menggunakan DMS, kita bisa migrasikan database yang mungkin dari database-nya dia sama, jadi database engine-nya sama gitu, atau mungkin bahkan untuk database engine yang berbeda di situ. Bahkan kita bisa pakai untuk migrasi database yang mungkin ada di dalam di situ ke database yang ada di RDS, terus mungkin ke yang di S3, atau mungkin bahkan yang di on-premise. Jadi kita bisa memindahkan data dari mereka, antar mereka ini. Itu ya. Jadi kita bisa gunakan si DMS ini. Nah, terus kemudian bagaimana sih sebenarnya si DMS bekerja? Jadi gini, kita tentukan dulu si source-nya atau sumber database-nya dulu. Terus kemudian kita tentukan buat target database-nya. Terus kemudian nanti kalau sudah, di sini kita akan bermain dengan DMS job-nya. Sorry. Kepencet. Nah, mohon maaf. Jadi gini ya, nanti di tengah-tengahnya kita akan bikin DMS job. Yang mana nanti si DMS job ini, dia akan di-handle sama satu instance. Jadi ada namanya DMS instance ya. Nah, si DMS instance ini yang jadi agent-nya. Dia berperan sebagai agent untuk nanti dia mendapatkan data dari si source-nya. Terus kemudian datanya itu akan dikirimkan ke si targetnya. Itu tugas dari si DMS instance-nya. Kayak gitu. Itu ya, caranya seperti itu kalau kita pakai si DMS. Jadi sekali lagi, DMS bisa dipakai buat homogeneous migration. Jadi bisa dipakai untuk kita migrasikan data yang mungkin database-nya tipenya sama. Ya, atau mungkin database-nya yang tipenya berbeda. Ya. Jadi contohnya kalau yang homogeneous di sini, Oracle di on-premise dipindahkan ke Oracle database yang ada di RDS. Jadi sama-sama Oracle-nya ya, database engine-nya. Atau kita juga bisa heterogeneous migration. Contohnya di sini, MySQL yang ada di dalam di situ instance, itu kita bisa migrasikan ke Amazon Aurora. MySQL dan Aurora, beda database engine. Tapi bisa dimigrasikan? Bisa. Memungkinkan? Mungkin. Itu yang menarik dari si DMS. Jadi kita bisa migrasi bahkan untuk database yang beda di sini. Itu ya. Nah, terus kemudian beberapa fitur dari si DMS sendiri. Jadi yang pertama, DMS bisa kita pakai untuk melakukan one-time migration atau untuk kita melakukan live migration ya. Jadi kita kayak migrasi bertahap gitulah. Ongoing migration namanya. Jadi bisa on-time migration atau bisa ongoing migration. Jadi bisa ongoing. Jadi ibaratnya kayak kita bikin ongoing replication gitulah, atau continuous data replication, atau yang bawahnya. Jadi untuk yang ongoing ini bisa dikatakan dia mirip kayak statement ini ya, accomplish continuous data replication. Jadi kalau kita butuh untuk satu agent untuk melakukan replikasi data dari satu database ke database yang lainnya, dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya, kita bisa gunakan DMS. Contohnya, kita konfigurasikan replikasi data menerus-menerus dari on-premise database ke RDS instance. Contohnya kurang lebih seperti itu. Itu ya. Jadi sebagai solusi disaster recovery juga. Kalau kita mau disaster recovery di sini, kita bisa gunakan DMS. Jadi nanti kalau misalkan kita mau DR ya atau disaster recovery, dia ada site untuk primary site-nya, terus kemudian ada secondary site-nya. Dan untuk replikasi dari primary ke secondary, DB yang di primary supaya replikasi ke secondary, maka nanti di sini kita bisa menggunakan si DMS. Terus kemudian ini yang menarik, ada namanya SCT atau Schema Conversion Tools. Dia adalah tools yang free
gratis yang bisa kita pakai untuk merubah atau mengkonversi database skema. Jadi nanti kalau misalkan kita ingin melakukan heterogeneous ya, kita mau pakai ini ya, heterogeneous migration, kita akan gunakan CI/CD. Jadi ini dipakai untuk kita lakukan heterogeneous migration. Jadi kalau kita beda database-nya, database engine-nya pakai SCT. Jadi biar di-convert dulu sih di situ. Nah, terus kemudian terkait dengan fase-fase atau tahapan dari si migrasi, jadi secara garis besar ya. Yang pertama, kita create target database-nya. Kita migrasi database skemanya dengan menggunakan CSCT. Terus kemudian kita set up data replication prosesnya. Kemudian kita inisiasikan data transfernya dan confirm untuk completion transfernya. Terus kemudian kalau sudah, kita switch production ke database yang baru. Ini kalau misalkan kita ingin lakukan one time migration. Kurang lebih untuk step-stepnya seperti itu. Itu ya. Terus kemudian gimana Mas kalau misalkan saya mau migrasi datanya itu secara offline atau Mas ini datanya besar nih gitu. Kalau saya mau copy atau saya mau transfer secara online pakai DMS, bandwidth-nya nggak cukup Mas atau traffic-nya terlalu gede Mas gitu. Mungkin karena bandwidth luar negerinya dari kantor kami nggak terlalu besar Mas gitu. Kalau ada keluhan seperti itu atau mungkin ada keluhan, waduh Mas untuk traffic-nya nggak boleh lewat internet nih Mas, dia harus secara fisik nih. Nah, kalau ada keluhan-keluhan atau mungkin kendala seperti itu, kita bisa gunakan yang namanya Snowball It's digabung dengan si DMS. Kalau masih ingat ada Snowball di S3 yang bisa kita pakai buat pindahkan data ke S3. Nah, di sini ada Snowball It's. Jadi kita bisa gunakan Snowball It's untuk nanti kita kombinasikan dengan DMS, untuk nanti kita bisa migrasikan data kita, database kita, dari data center kita ke AWS dengan secara offline di sini. Oke, itu ya. Jadi biasanya alasan kenapa kita pakai DMS yang pertama database terlalu besar, koneksinya terlalu lambat, atau mungkin ada concern terkait dengan privacy sama security kalau misalkan secara online. Nah, karena itu kita bisa gunakan si AWS Snowball Edge. Jadi Snowball Edge ini dia adalah multi-terabyte transfer without using the internet. Jadi kita memang benar-benar offline di situ. Oke, caranya gimana? Jadi pertama kita order dulu nih si Snowball Edge nih. Oke, ketika kita order di situ, nanti ini ya, kita akan diberikan. Kita nanti akan dianterin lah, dihantarkan, dianterin, dikirimkan lah. Dikirimkan untuk si Snowball Edge ini. Oke, yang nanti dari si on-premise data center atau source-nya, dengan menggunakan CSCT, dan dengan menggunakan engine DMS yang ada di dalam Snowball Edge, di dalam Snowball Edge ada DMS-nya ya, kita bisa migrasikan datanya ke dalam si Snowball Edge. Yang nanti ketika kita sudah migrasikan datanya dari source ke Snowball Edge, maka nanti si Snowball Edge ini akan dikirimkan balik ke AWS. Oke, kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam S3 bucket, baru nanti dari DMS itu dipindahkan ke target database-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jadi itu ya. Jadi dari source premise database pertama di-convert dulu skemanya. Jadi pada saat masuk ke Snowball Edge ini skemanya udah langsung menggunakan skema yang kompatibel untuk targetnya. Kemudian dikirimkan ke data centernya AWS, diterima sama data centernya AWS, kemudian dimasukkan ke dalam si S3 bucket. Yang nanti setelah masuk ke dalam S3 bucket, kita bisa menggunakan DMS untuk import datanya atau masukkan datanya ke target database-nya. Jadi kurang lebih caranya seperti itu kalau pakai Snowball Edge. Ingat ya, convert dulu, masukkan ke Snowball Edge, dikirimkan, masuk ke S3, baru pakai DMS, dipindahkan dari yang S3 ke si target database-nya. Itu ya. Jadi itu kurang lebih untuk si Snowball Edge. Jadi sekali lagi bisa dipakai untuk solusi offline database migration. Itu. Oke? Itu ya. Jadi ya kurang lebih untuk materinya dan akan saya bahas sedikit terkait dengan challenge lab-nya. Jadi challenge lab ini juga bisa dicoba untuk rekan-rekan semuanya, dicoba sangat wajib dicoba, menantang soalnya di sini.
Jadi untuk challenge lab ini kita akan coba migrasi sebuah database ke Amazon RDS. Nah, di sini kita masuk ke kita balik lagi nih ke si kafe. Kita balik lagi ngobrol-ngobrol sama orang kafe lagi. Jadi di sini dari sisi bisnisnya si Frank sama Marta, si Sofia sama Nikhil yang bagian ngurusin masalah teknikalnya, itu perlu sebuah managed database. Dari sisi kebutuhan, bisnisnya perlu sebuah managed database. Jadi database yang di-manage sehingga si Nikhil sama Sofia nggak usah terlalu memikirkan database-nya terlalu pusing di situ. Nah mereka dapat ide dari mana? Mereka dapat ide dari si Olivia. Jadi Nikhil sama si Sofia awalnya mereka pusing. Mereka pusing bagaimana untuk bikin database-nya untuk arsitektur mereka. Terus kemudian tiba-tiba si Olivia datang. Nah, Olivia mengunjungi si kafenya dan ngasih informasi ke Nikhil sama Sofia bahwa oke, bisa kok untuk database-nya gunakan si RDS. Terus di sini akhirnya Sofia dan Nikhil memutuskan bahwa oke lah, database yang sudah kita bangun, datanya mari kita pindahkan ke RDS supaya lebih gampang dalam kita menjalankan database-nya. Gitu. Jadi cerita di use case kali ini adalah bagaimana kita bisa memindahkan data si cafe dari yang sudah ada ke RDS. Nah, di sini kita memindahkannya pakai CDMS. Jadi nanti di dalam lab-nya yang akan dilakukan adalah pertama kita akan create sebuah RDS instance. Terus yang kedua kita analisa buat kebutuhan dari si cafe-nya. Jadi dicek di situ untuk si aplikasinya, deployment-nya sekarang modelnya seperti apa. Terus kemudian nanti untuk database-nya yang sekarang itu posisinya ada di EC2 instance. Jadi database-nya yang sekarang posisinya ada di EC2 instance. Nah, yang pengen dilakukan adalah kita konfigurasi si RDS database-nya. Terus kemudian kalau sudah kita import datanya ke dalam si RDS database instance. Jadi yang ada di dalam EC2 database-nya diimport ke sini. Dan nanti kalau sudah kita hubungkan atau kita koneksikan untuk aplikasi kafenya ke database yang baru. Jadi itu yang diinginkan di challenge lab-nya. Dan untuk infrastrukturnya atau arsitekturnya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti di sini ada sebuah VPC, kemudian nanti ada EC2 instance yang diletakkan di public subnet. Jadi dalam EC2 instance ini dia OS-nya pakai Amazon Linux 2, web servernya pakai Apache Web Server, terus database-nya awalnya disimpan dalam situ nih, pakainya MariaDB, kemudian untuk webnya dia menggunakan PHP dan aplikasi kafenya dari sini. Terus kemudian di sini kebetulan si EC2 instance-nya dia ditempelin sebuah IAM role ya. Ditempelin sebuah IAM role terus menggunakan sistem manager parameter store untuk menyimpan database connection parameternya. Jadi nanti untuk database connection parameternya diambilnya dari sistem manager parameter store. Oke? Nah, terus kemudian nanti si usernya atau adminnya, jadi baik Sofia maupun Nikhil di sini, antara Sofia sama Nikhil ya. Sofia sama Nikhil dia akan menggunakan sistem manager session manager untuk supaya mereka bisa nge-remote si EC2 instance-nya. Jadi untuk remote-nya mereka pakai sistem manager session manager. Untuk parameter database connection-nya itu disimpan di sistem manager parameter store. Itu. Jadi nanti nge-remote-nya pakai sistem manager session manager, terus kemudian role permission-nya dan juga database connection parameternya dia dapat dari sistem manager parameter store. Nanti dari sini kita konfigurasikan si EC2 instance-nya supaya nanti EC2 instance-nya dia tidak lagi menggunakan MariaDB, tapi dia tidak lagi menggunakan MariaDB di dalam si instance-nya, tapi menggunakan MariaDB instance yang ada di luar instance-nya. Jadi kita rubah sedikit terkait dengan aplikasinya setelah kita migrasikan di sini ke si yang di luar. Jadi ketika kita memindahkan datanya dari MariaDB yang lokal ke MariaDB instance sendiri, setelah itu nanti kita bikin koneksinya, setelah itu kita konfigurasikan supaya aplikasi menggunakan MariaDB instance ini. Itu ya, jadi itu untuk challenge lab-nya, untuk final product-nya kurang lebih seperti itu. Silakan dicoba dikerjakan, cukup lama memang untuk kerjakan lab-nya, tapi menurut saya worth it banget sih untuk mengerjakan challenge lab ini.
untuk migrasi database-nya ke si Amazon ADS. Sebenarnya cukup lama itu pada saat proses migrasi ya, dan pada saat proses pembuatan si database instance-nya. Itu yang cukup lama. Jadi kalau pas bikin database instance-nya, monggo silakan ditinggal ngopi aja nggak apa-apa. Oke, atau ditinggal ngambil ngopi, bikin kopi gitu, balik biasanya udah selesai. Oke, itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk lab-nya. Dan ya, untuk di modul 5 ini kita sudah membahas cukup banyak hal di sini. Jadi secara kurang lebihnya, di modul kali ini kita sudah belajar terkait dengan perbandingan antara tipe database, terutama untuk yang relational sama non-relational database. Kemudian kita juga sudah ya membedakan ya antara service yang tipenya managed dan yang unmanaged. Yang jelas kalau unmanaged berarti untuk underlying infrastrukturnya itu dihandle sama si AWS. Oke, jadi si customer-nya tinggal menggunakan saja si service-nya. Kemudian juga kita sudah membahas terkait dengan RDS dan DynamoDB, bentuknya seperti apa, cara kerjanya gimana, beberapa fitur jalannya seperti apa. Bahkan sampai security control dari keduanya juga sudah kita bahas di modul kali ini. Dan juga kita juga membahas terkait dengan migrasi, jadi migrasi data ke AWS, kita bisa menggunakan DMS, terus kemudian kita juga bisa menggunakan Snowball ya, buat offline atau mungkin ketika datanya terlalu besar untuk yang kita pindahkan. Dan dari mengerjakan lab-nya, rekan-rekan di sini juga nantinya bisa deploy sebuah database server. Gitu. Itu. Oke? Itu ya. Jadi itu untuk yang modul kelima. Dan sekali lagi, saya ingatkan, jangan lupa di sini complete the knowledge check-nya. Silakan dicoba untuk knowledge check-nya, diisi untuk knowledge check-nya, dijawab untuk pertanyaannya. Oke? Nah, ini ada beberapa contoh untuk soal, ini ada satu contoh untuk contoh soal examnya di sini. Jadi ada sebuah aplikasi yang dia membutuhkan high available relational database dengan sebuah storage yang awalnya kapasitasnya sekitar 8 tera. Nah, si database ini dia akan tumbuh 8 giga tiap harinya. Di sini untuk support expected traffic-nya, jadi consideration-nya adalah support expected traffic-nya, at least 8 read replica will be required to handle the database and read, jadi untuk handle buat pembaca database-nya paling nggak butuh 8 replika. Opsi mana yang bisa memenuhi requirement seperti ini. Jadi sebenarnya untuk ekspektasinya adalah traffic-nya dan paling nggak ada read replika untuk bisa handle itu semua. Nah, jadi ini ya kurang lebih kata kuncinya, highly available relational database. Relational database. Grow by 8 GB every day. Terus kemudian 8 replika will be required to handle database read. Maka opsi di sini yang digunakan yang mana? Oke, saya kasih tips ya. Seleksi jawaban yang salah. Oke, cari dulu jawaban yang salah, jawaban yang pasti salah, hilangkan, eliminasi. Contohnya yang paling sederhana adalah DynamoDB isi pasti salah. Karena apa? Yang dibutuhkan adalah relational database. DynamoDB salah. S3 apalagi? S3 itu dipakai buat nyimpan data. Buat nyimpan objek di situ. Oke, dia adalah object storage, bukan database. Terus Redshift bisa nggak? Ini karena ukurannya datanya gede, Mas. 8 tera, habis itu per harinya dia tumbuh 8 giga. Berarti butuh penyimpanan yang gede. Bisa pakai Redshift nggak? Tunggu dulu. Di sini ada kebutuhan untuk 8 replika. Jadi kita butuh 8 replika. Sedangkan di sini untuk Redshift dia no replika. Jadi nggak ada replika di Redshift. Berarti yang kita gunakan adalah Amazon Aurora. Ini jawabannya. Oke, itu ya. Jadi kurang lebih itu untuk contoh soal di examnya kalau ada exam nanti, atau mungkin di knowledge check-nya kalau misalkan ada contoh soalnya. Jadi silahkan. Tipsnya itu tadi ya. Cek dulu kata kuncinya mana, cek dulu jawaban yang pasti salah, eliminasi, sisanya jawaban yang benar. Oke? Nah, terus kemudian beberapa resource yang bisa dipakai untuk bahan belajar lagi, untuk memperkaya pengetahuan dari rekan-rekan semuanya, cek buat resource page dari AWS Database, terus kemudian coba baca-baca buat RDS Getting Started Guide-nya, best practice di RDS seperti gimana, frequently asked question dari si RDS, DynamoDB Developer Guide-nya, sama frequently asked question buat si DynamoDB. Oke, silakan dibaca sebagai tambahan resource yang bisa digunakan. Oke, itu ya. Jadi mungkin untuk sesi malam ini itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan
database yang ada di AWS. Memang fokus kita baru kedua ya. Ada banyak sebenarnya untuk jenis database yang ada di AWS, tapi fokus kita baru kedua, RDS dan DynamoDB, karena ya dua database itu sih yang paling sering digunakan ya. Dua database itu yang paling sering digunakan di lapangan. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk sesi kita di malam hari ini. Jadi terima kasih atas atensi semuanya. Semoga untuk yang malam ini bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa diisi buat knowledge check-nya, dikerjakan buat knowledge check-nya. Jangan lupa dicoba untuk lab-nya, karena berguna banget hands-on lab-nya ini. Oke, itu dari saya. Dari saya mungkin cukup sekian. Selamat beristirahat untuk malam ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya, di sesi kita yang berikutnya. Saya Bondan, pamit undur diri dulu. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.